Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Bapak, Ibu, hadirin hadirat, peserta dan pemirsa kajian Islam virtual Kitab Safinatus Shalah yang berbahagia, selamat sore. Selamat berjumpa kembali bersama saya Haji Ahmad Shaleh Marwani di kajian yang ke-15. Sebelumnya saya ucapkan selamat tahun baru 1 Januari 2021. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita anugerah yang banyak berupa kesehatan, rezeki yang berlimpah, kesejahteraan dan capaian segala cita-cita kita. Mudah-mudahan di tahun 2021 ini segala apa yang kita niatkan dan kita cita-citakan menjadi terkabul. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, hadirin hadirat, sebagaimana biasa sebelum kita memulai kajian, mari kita mengirimkan hadiah suratul Fatihah ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatil kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah hadrati muallif hadzal kitab Syekh Abdullah bin Umar bin Yahya Al-Hadrami. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. Bismillah hadrati masyayikh mahad butat pesantren wa masyayikh mahad langitan rahimahumullahu ta'ala wa adaman nafa wa ada alaina wa ahlina ala auladina dzurriyyatina talamidina bi barakatihim wa barakati ulumihim. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Bapak, Ibu, hadirin hadirat, peserta dan pemirsa kajian Islam virtual Kitab Safinatus Shalah yang berbahagia. Kemarin di kajian 14 kita sudah membahas tentang hal-hal yang diwajibkan dalam mandi jinabat atau mandi sunnah. Selanjutnya di kajian ke-15 kita akan mengkaji tentang syarat-syarat sah mandi sunnah, hal-hal yang disunahkan dan hal-hal yang dimakruhkan dalam mandi, serta hal-hal yang diharamkan bagi orang-orang yang jinabat, baik keluar mani atau bersetubuh, haid maupun nifas. Bismillahirrahmanirrahim. Syarat, hal-hal yang disyaratkan ketika mandi, baik mandi wajib maupun mandi sunnah adalah yang pertama, beragama Islam.
seseorang yang tidak beragama Islam meskipun melakukan mandi jinabat atau mandi sunnah, maka mandinya tidak sah. Mengapa demikian? Karena mandi tersebut harus diniati. Sedangkan orang yang tidak beragama Islam bukan orang yang sah niatannya. Sehingga nanti seumpama dia memeluk agama Islam, bukan lagi sunnah mandi tetapi wajib mandi. Yang kedua, tamyiz atau pintar. Anak kecil yang belum tamyiz itu ukurannya makan tidak disuapi, mandi sendiri, bila buang air besar, buang air kecil, istinja sendiri, setelah mandi bisa pakai baju sendiri, maka ini anak dianggap tamyiz atau sudah pintar. Bila anak seperti ini melakukan mandi dan dia beragama Islam, maka mandinya sah. Yang belum berusia tamyiz, maka mandinya tidak sah. Yang ketiga, menggunakan air mutlak. Air mutlak artinya air yang suci lagi mensucikan. Ada jenis air yang suci tapi tidak mensucikan, seperti air kelapa, kemudian air nira, kemudian lagi air teh, air kopi, air susu. Itu suci tapi tidak mensucikan, artinya tidak bisa digunakan untuk menghilangkan hadas atau menghilangkan najis. Air mutlak itu adalah air yang suci lagi mensucikan, seperti air hujan, air laut, air sungai, air embun, air dari mata air, atau air sumur atau air tanah. Maka air itu disebut dengan air mutlak, suci dan mensucikan. Bila seseorang mandi menggunakan air yang tidak suci lagi mensucikan, atau suci tapi tidak mensucikan, maka mandinya tidak sah. Syarat yang keempat, tidak ada penghalang air di kulit, seperti kotoran di bawah kuku, atau di kulitnya ada plesternya, di kukunya ada cat kuku, kuteks, sehingga hal-hal tersebut harus dihilangkan. Bila di bawah kuku ada kotoran seperti hitam-hitam tuh, orang-orang yang bekerja di perbengkelan atau kerja di industri, atau seseorang yang di kulitnya ada plasternya atau di kukunya ada kuteknya, maka ketika mandi tidak boleh ada benda-benda tersebut, semuanya harus dilepas. Karena syaratnya di kulit tidak boleh ada penghalang air. Yang kelima, tidak ada sesuatu yang dapat merubah kemutlakan air, seperti minyak za'faron dan cendana. Artinya umpama di tangannya itu ada minyak za'faron. Ketika air mengenai kulitnya, mengalir ke bawah, maka air yang mengenai kulit yang ada minyak za'faronnya itu sudah tidak lagi suci mensucikan. Atau ada minyak za'faron, atau dia memakai balsem, sehingga kulit yang dibalsemi tersebut ketika terkena air yang bercampur dengan balsem sudah bukan lagi air yang suci lagi mensucikan, bukan lagi air mutlak. Dia sudah tercampur benda yang lain. Hukumnya suci tapi tidak mensucikan, dan tidak bisa mensucikan, menghilangkan hadas atau najis dari kulit yang dialirinya. Kenapa? Air tersebut sudah bukan lagi air mutlak. Tetapi pada praktiknya sekarang kita itu mandi pakai shower, di mana air banyak sekali yang mengenai tubuh, sehingga kemungkinan semuanya bisa merata terkena air, bukan
air yang terkena minyak zafaran atau cendana tadi. Yang keenam, mengalirnya air di atas kulit. Jadi air harus mengalir. Tidak boleh mandi dengan menggunakan handuk yang dibasahi kemudian dilap-lap. Itu tidak boleh. Karena syaratnya air itu harus mengalir. Artinya harus dibasuh, bukan dilap dengan handuk yang dibasahi air. Yang ketujuh, menghilangkan najis ainiyah. Najis ainiyah, najis yang kelihatan bendanya. Seperti umpama di tangannya ada darah, maka darahnya hilangkan dulu. Umpama di duburnya ada tinjaknya, maka diistinjakan dulu. Di ujung kelaminnya ada air seni, maka itu dihilangkan dulu. Nah, setelah hilang, setelah dibasuh, baru dimandikan. Yang ke-8, melanggengkan niat. Artinya jangan ketika sedang mandi baru basuh kepala kemudian sudah berhenti mandinya. Nah, maka itu tidak sah. Maka ketika mengulang mandinya maka harus diulang lagi niatannya. Yang ke-9, tidak menggantungkan niat. Nanti kalau si fulan datang saya selesai mandinya berhenti. Nah, tidak demikian. Maka niatnya pokoknya selesai dari membasuh ujung rambut sampai ujung kaki, setelah basah semua, maka tidak boleh diputus niatnya, tidak boleh digantungkan dengan keadaan kejadian sesuatu. Bapak Ibu hadirin hadirat peserta kajian Islam dan pemirsa yang berbahagia. Selanjutnya sunnah. Hal-hal yang disunahkan ketika mandi, baik mandi wajib atau mandi sunnah adalah yang pertama, menghadap kiblat dengan menutup aurat. Menghadap kiblat dianjurkan. Dengan menutup aurat artinya mandi dengan basahan, dengan kemben, memakai penutup aurat agar auratnya tidak terbuka. Meskipun boleh membuka aurat di tempat tertutup, ada hajat untuk mandi. Mandi diusahakan dengan menutup aurat dengan memakai kemben, seperti orang-orang tua kita zaman dahulu yang mandi di kali itu menutup aurat dengan kain. Yang kedua, dianjurkan berdiri. Berdiri. Yang ketiga, menghindari percikan air. Jangan sampai airnya nyiprat-nyiprat kemana-mana. Yang keempat, menghilangkan kotoran seperti ingus, najis dan lain-lain. Ini sunnahnya. Jadi sebelum mandi bersihkan dulu ingusnya, mungkin ada kotoran di mata, ada kotoran di tangan, itu semuanya dihilangkan dulu. Yang kelima, berwudu secara sempurna. Sebelum mandi disunahkan berwudu. Kemudian yang keenam, membaca basmalah bersamaan dengan niat. Ini kalau memang mandinya tidak di kamar mandi yang ada toiletnya untuk buang hajat. Ini biasanya kamar mandi kita itu ada toiletnya. Nah, sehingga ketika mandi di tempat seperti itu membaca basmalah dan niatnya ada semua di dalam hati. Yang ketujuh, menyela-nyela jari tangan, kaki dan rambut. Ini untuk memastikan agar air itu mengenai seluruh kulit tubuh kita, baik di sela-sela jari tangan, sela-sela jari kaki ataupun kulit yang di bawah rambut. Apalagi sekarang ini banyak orang yang berambut gimbal. Ini dipastikan seluruh rambut baik yang digimbal dan kulitnya itu dipastikan harus terkena air. Yang kedelapan, meneliti lekukan dan lipatan badan dan kelopak mata. Ini bagi orang yang gemuk, lipatan badan, lekukan dan kelopak mata. Apalagi kaum perempuan yang pakai shadow, itu kelopak matanya dikasih hiasan atau pakai bulu mata tempelan, itu semuanya pastikan harus dilepas sehingga air betul-betul merata mengenai kulit kelopak matanya. Yang kesembilan, menggosoki anggota badan. Jangan sampai anggota badan ini tidak terkena air. Yang ke-10, tidak minta bantuan dimandikan. Usahakan mandi sendiri, kecuali kalau sudah mati, ini nggak perlu minta, pasti akan dimandikan.
Yang ke-11, mendahulukan membasuh anggota badan sebelah kanan. Jadi basuh sebelah kanan bagian depan, kemudian basuh sebelah kanan bagian belakang. Selanjutnya basuh badan sebelah kanan, sebelah kiri bagian depan, dan selanjutnya sebelah kiri bagian belakang. Setelah betul merata kemudian dibilas kembali. Yang ke-12, meniga kalikan basuhan. Jadi basuhan badan paling depan sebelah kanan usahakan 3 kali, belakang 3 kali, bagian sebelah kiri badan bagian depan 3 kali, kemudian sebelah kiri bagian belakang badan 3 kali. Yang ke-13, berturut-turut. Artinya berkesinambungan, tidak boleh jangan sampai dipisah. Seumpama begini, dia selesai bertubuh, mandi, kepalanya dulu dibasuh. Setelah kepalanya dibasuh sampai leher, dia berhenti cukup sampai di situ. Besok setelah subuh dia teruskan bagian badan, itu boleh. Tapi sebagusnya berturut-turut, setelah kepala, kemudian badan, kaki, dan seterusnya. Yang ke-14, menutup aurat. Seperti tadi di atas, yaitu pakai kemben, pakai sarung untuk menutup auratnya. Yang ke-15, membaca doa ketika mandi dalam keadaan telanjang agar aurat tidak dapat dilihat oleh setan. Ini boleh mandi dalam keadaan telanjang, tapi baca doa agar setan tidak melihat aurat kita. Doanya Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Bismillah dengan menyebut nama Allah. Alladzi, Tuhan yang, la ilaha, tidak ada Tuhan, illa huwa, kecuali dia. Ini doa ketika kita mandi dengan telanjang bulat. Selanjutnya yang ke-16, membaca doa seselesai mandi. Membaca doa, membaca 2 kalimat syahadat setelah selesai mandi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Aku bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan kecuali Allah, wahdahu, yang Maha Esa, la syarikalahu, tidak ada sekutu baginya. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya penghulu kita Nabi Muhammad adalah hamba dan seorang rasulnya. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas salihin. Allahumma ya Allah, ij'alni, jadikanlah aku minat tawwabina, termasuk orang-orang yang bertaubat, waj'alni, dan jadikan aku minal mutatahhirina, orang-orang yang bersuci, waj'alni, dan jadikan aku minan ibadikas salihin, termasuk hamba-hamba Engkau yang saleh-saleh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka, maha suci Engkau, Allahumma ya Allah, wa bihamdika, dan dengan memuji Engkau, asyhadu an la ilaha illa anta, aku bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan illa anta, kecuali Engkau, astaghfiruka, aku mohon ampun kepada Engkau, wa atubu ilaik, dan aku bertaubat kepada Engkau. Bapak dan Saudara, ini doa yang kita baca selesai kita mandi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Semoga salawat ta'zim, salawat dari Allah tercurahkan kepada penghulu kita Nabi Muhammad, kepada keluarganya dan sahabatnya, serta keselamatan. Bapak hadirin, ibu-ibu hadirat, para peserta dan pemirsa kajian Islam virtual Kitab Safinatus Shalah yang berbahagia. Selanjutnya, hal-hal yang dimakruhkan ketika mandi, baik mandi wajib maupun mandi sunnah. Hal-hal yang dimakruhkan ketika mandi, baik mandi wajib maupun mandi sunnah adalah: 1. Berlebihan menggunakan air. Apalagi orang sekarang mandinya pakai shower, sekali putar seluruh badan sudah basah, terbasuh, maka cukup. Kemudian pakai sampo, sabunan, kemudian dibilas. Jadi jangan berlebihan, airnya dibuka tidak digunakan, itu berlebihan menggunakan air, itu makruh. Yang kedua, tidak berwudu. Nah, kalau kita mandi tidak berwudu dulu itu makruh. Sebagisnya berwudu dulu kemudian baru mandi. Yang ketiga, tidak berkemur. Nah, sebelum mandi kita berkemur, istinsyak, menghirup air ke dalam hidung. Nah, itu kalau kita mandi tidak berkemur dahulu maka ini makruh.
Yang keempat, tidak menghirup air ke dalam hidung. Nah, tidak menghirup air ke dalam hidung ini makruh. Sebelumnya kita hirup dulu air ke dalam hidung sebelum mandi. Yang kelima, melebihi 3 kali basuhan. Membasuh tubuhnya lebih dari 3 kali basuhan ini makruh, sebab kaitannya dengan yang di atas, berlebihan menggunakan air. Dan yang keenam, mandi di dalam air yang menggenang tidak mengalir. Kalau airnya itu pas-pasan 2 kulah 270 liter. Tapi kalau kita mandi di kolam renang, meskipun airnya tidak mengenang tapi banyak sampai ribuan liter, lebih daripada 2 kula, maka ini tidak mengapa, tidak makruh. Bapak, Ibu hadirin hadirat, para peserta dan pemirsa kajian Islam virtual Kitab Safinatus Shalah yang berbahagia. Selanjutnya, kegiatan yang makruh dan haram dilakukan bagi orang-orang yang dalam keadaan hadas besar. Kegiatan makruh, seseorang yang dalam keadaan junub, dimakruhkan melakukan beberapa kegiatan sehingga ia berwudu. Beberapa pekerjaan makruh itu adalah makan. Orang yang dalam keadaan junub makan dalam keadaan junub itu makruh. Supaya tidak makruh maka dia berwudu. Yang kedua, minum. Orang yang dalam keadaan junub minum itu makruh sebelum dia berwudu. Kalau sudah berwudu tidak lagi makruh. Yang ketiga, tidur. Umpama seseorang habis bersetubuh sebelum dia mandi jinabat dia tidur, itu makruh. Tidak demikian kalau sebelum dia tidur dia berwudu dahulu. Yang keempat, mengulangi persetubuhan. Jadi sumpah seorang setelah melakukan persetubuhan kemudian ingin mengulangi lagi, maka dianjurkan untuk berwudu. Bila dia tidak berwudu langsung mengulangi persetubuhan, maka hukumnya makruh. Selanjutnya, kegiatan yang haram dilakukan. Seseorang yang sedang dalam keadaan junub sebab bersetubuh atau keluar mani diharamkan melakukan beberapa kegiatan. Antara lain, 1, sholat, baik sholat fardu, sholat sunnah, termasuk diantaranya sujud tilawah, sujud syukur. Nah, ini tidak boleh dilakukan dalam keadaan jinabat. Yang kedua, tawaf, baik tawaf rukun ataupun tawaf sunnah, karena di samping dia harus dalam keadaan suci juga dilakukan di dalam masjid. Orang junub tidak boleh ada di dalam masjid. Yang ketiga, menyentuh dan membawa mushaf Al-Quran. Menyentuh, seumpama lain halnya dengan seumpama kita menemukan sobekan mushaf. Jadi ada mushaf Al-Quran sobek tercecer di jalan, kita dalam keadaan junub, maka silakan ambil, selamatkan. Maka dalam keadaan begitu tidak mengapa, tidak haram. Yang keempat, membaca Al-Quran. Seseorang yang dalam keadaan junub tidak boleh membaca Al-Quran. Lalu bagaimana dengan baca basmalah, baca alhamdulillah, baca kalimat istijah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, padahal itu semuanya Al-Quran. Nah, kalau diniati untuk berzikir maka tidak mengapa. Dalam konteks ini bacaan-bacaan tadi menjadi zikir, bukan lagi membaca Al-Quran. Yang kelima, berdiam diri di dalam masjid. Seseorang yang sedang dalam keadaan junub sebab haid atau nifas diharamkan melakukan beberapa kegiatan seperti tersebut di atas dan beberapa kegiatan yang lain. Jadi orang yang tadi junub sebab bersetubuh atau karena keluar mani, orang yang dalam keadaan haid atau nifas, di samping hal-hal di atas tidak boleh dikerjakan, juga ada beberapa hal. Yang pertama, berpuasa. Orang dalam haid dan nifas tidak boleh berpuasa. Seumpama memaksakan diri berpuasa, dia berdosa dan tidak dapat pahala. Kenapa? Karena berarti dia mempermainkan ibadah. Yang kedua, bercumbu rayu di area tubuh antara pusat dan lutut. Seorang istri yang dalam keadaan haid tidak boleh bercumbu rayu kepada suaminya di wilayah di bawah pusar, di atas lutut. Nah, di area itu tidak boleh disentuh. Nah, kalau bagian atas, pusar ke atas silahkan, tapi yang di bawah tidak boleh. Yang kelima, bersetubuh. Nah, orang yang dalam keadaan haid tidak boleh disetubuhi dan tidak boleh mempersilahkan suami untuk menyetubuhinya.
maka dia harus melakukan menolak ajakan persetubuhan dari suaminya. Yang keempat, bercerai. Nah, yang haram ini suaminya yang menceraikan istri dalam keadaan haid. Kenapa? Karena nanti iddahnya menjadi lama sekali. Wallahu a'lamu bissawab. Demikian dan terima kasih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan halalan thayyiban mubarakan fi hamdan yuafi na'amahu wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin hifdzal mursalin ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una zidna 'ilman hamdan 'ala kulli halin wa na'udzu billahi min hali halina. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna minal ladzina istamul qawla fatabina hasanah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.